Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairatul Islamiyah NIM 12640620213 kelas MKS 3C. Di sini saya akan menjawab jawaban UAS perilaku Islam organisasi melalui video. Yang ke-1 adalah contoh-contoh permasalahan persepsi dan komunikasi kurang baik dalam organisasi beserta solusinya. Contoh masalah komunikasi. PT Golden Castle bergerak dalam bidang konveksi atau tekstil, mengalami permasalahan antara perusahaan dengan karyawan. Permasalahan ini terjadi yang disebabkan oleh adanya miscommunication antara atasan dengan karyawannya. Adanya perubahan kebijakan dalam perusahaan mengenai perhitungan gaji atau upah kerja karyawan, namun pihak perusahaan belum memberitahukan para karyawan, sehingga karyawan merasa diperlakukan semena-mena oleh pihak perusahaan. Para karyawan mengambil tindakan yaitu dengan mendemo perusahaan. Namun tindakan ini berujung pada PHK besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan. Penyelesaian yang pertama, membentuk suatu sistem informasi yang terstruktur agar tidak terjadi kesalahan dalam komunikasi. Yang kedua, buat komunikasi dua arah antara atasan dan bawahan menjadi lancar dan harmonis. Misalnya, dengan membuat rapat rutin, karena dengan komunikasi yang dua arah dan intensifkan mengurangi masalah di lapangan. Yang ketiga, beri pelatihan dalam hal komunikasi kepada atasan dan karyawan. Pelatihan akan memberikan pengetahuan dan ilmu baru bagi setiap individu dalam organisasi dan meminimalkan masalah dalam hal komunikasi. Contoh masalah persepsi. Suatu perusahaan hendak merekrut karyawan baru sehingga manajer HRD perusahaan melakukan wawancara terhadap para pelamar. Ketika manajer memanggil dua orang sekaligus untuk diwawancarai, orang pertama masuk dengan penampilan yang kurang baik seperti pakaian yang memiliki noda, tidak memakai jas, rambut panjang, sepatu yang sudah kusam. Manajer HRD langsung memberikan penilaian negatif kepada pelamar tersebut karena melihat penampilannya yang tidak layak untuk datang dalam wawancara. Namun, ketika orang kedua masuk dengan pakaian rapi, wajah yang serius dan berkarisma, manajer tersebut langsung memberikan penilaian positif kepada pelamar dalam perusahaan. Pelamar tersebut bahwa pelamar ini yang lebih layak untuk masuk ke dalam perusahaan. Namun, selama wawancara berjalan, ternyata pelamar dengan penampilan yang kurang baik tersebut memiliki suatu cara pandang unik yang berbeda dari pelamar yang berpakaian lebih rapi. Dan cara berpikir pelamar tersebutlah yang sangat dibutuhkan oleh perusahaan, sehingga manajer tersebut mengabaikan penampilan pelamar tersebut dan menerima pelamar tersebut untuk bekerja dalam perusahaan. Penyelesaian dari cerita di atas dapat dikatakan bahwa persepsi seseorang terhadap penampilan fisik tidak dapat menjamin kinerja seseorang. Meskipun penampilan merupakan salah satu kriteria dalam wawancara, tetapi belum tentu karyawan yang berkompeten adalah karyawan yang berpakaian rapi, serius, dan terlihat memiliki karisma. Bisa saja mereka memang pintar tetapi hanya dalam teori. Dalam prakteknya, belum tentu pemikiran mereka yang dibutuhkan oleh perusahaan. Justru orang-orang yang mungkin berpenampilan kurang menarik dan biasa-biasa sajalah yang dibutuhkan oleh perusahaan, karena mungkin mereka lebih banyak memiliki pengalaman dengan dunia luar dibandingkan dengan orang-orang yang belajar hanya berdasarkan teori yang ditanamkan di dalam pikiran mereka, sehingga mereka dapat melihat sesuatu dengan cara pandang yang berbeda dengan orang yang hanya berpikir berdasarkan teori. Keputusan yang diambil oleh manajer tersebut sudah benar, karena penampilan seseorang dapat diperbaiki, namun cara berpikir seseorang tidak dapat dibentuk dengan mudah. Membutuhkan proses yang lama untuk membentuk pemikiran seseorang seperti yang diinginkan oleh perusahaan. Nomor 2, alasan saya memilih gaya kepemimpinan situasional dikarenakan pada saat saya bekerja, saya mempunyai seorang atasan yang memiliki gaya kepemimpinan tersebut.
Pada saat itu, saya bekerja di PT Bahana Industri. Gaya kepemimpinan situasional dalam PT Bahana Industri adalah gaya kepemimpinan delegating yang mencerminkan perhatian rendah terhadap perilaku tugas dan perilaku hubungan. Pemimpin menunjukkan ciri-ciri yang termasuk dalam gaya kepemimpinan, yaitu mendelegasikan tugas-tugas kepada bawahan, melihat sesuatu dari gambaran besarnya, bawahan menjadi pembuat keputusan, melakukan pengawasan ringan, mengawasi aktivitas kerja, memperkuat hasil, dan pemimpin dapat dijangkau oleh bawahan. Saya selaku bawahan bersama rekan-rekan saya memiliki tingkat kesiapan sangat tinggi karena memiliki tingkat pendidikan, pengalaman, dan kesiapan yang sangat tinggi untuk menerima tanggung jawab atas perilaku tugas yang dikerjakan. Informan bagian manajer operasional yang memiliki tingkat kesiapan tinggi karena memiliki kependidikan, keterampilan, dan pengalaman yang diperlukan, namun merasa tidak aman dalam hal kemampuan dan memerlukan beberapa arahan dari pemimpin. Dan informan bagian staf operasional yang memiliki tingkat kesiapan sedang karena tidak memiliki pendidikan dan pengalaman dalam bekerja, namun menunjukkan kepercayaan diri, kemampuan, minat, dan kemauan untuk belajar. Penerapan gaya kepemimpinan di situasi dalam PT tersebut berjalan efektif pada bawahan yang memiliki tingkat kesiapan sangat tinggi karena direktur menggunakan gaya kepemimpinan delegating. Tetapi lain halnya untuk bawahan yang memiliki tingkat kesiapan tinggi dan tingkat kesiapan sedang. Dalam tingkat ini, kepemimpinan dalam PT tersebut kurang berjalan dengan efektif karena bawahan yang memiliki tingkat kesiapan tinggi lebih efektif bila dipimpin menggunakan gaya kepemimpinan partisipatif, dan bawahan dengan tingkat kesiapan sedang lebih efektif bila dipimpin menggunakan gaya kepemimpinan selling. Jawaban yang ketiga, contoh dari nilai, norma, etika, moral, sikap, dan kepuasan kerja dalam organisasi yang menurut saya dapat meningkatkan kualitas dan pengembangan organisasi saya rangkum menjadi satu, yaitu sebagai berikut. Bermartabat dan penuh hormat, melayani orang lain, berkeadilan, jujur, membangun komunitas, menggunakan nilai sebagai landasan keputusan, dan menjadi teladan. Nomor 4, ada 4 teori dalam organisasi, yaitu teori motivasi kerja, teori motivasi berbasis kebutuhan, teori motivasi berbasis faktor eksternal, teori harapan yang efektif. Saya memilih teori motivasi kerja dikarenakan pada teori ini menjelaskan mengapa orang mendorong untuk bekerja keras. Kebanyakan teori motivasi memfokuskan perhatian pada kinerja, karena kinerja merupakan variabel penting dan merupakan pusat perhatian dalam studi psikologi industri dan organisasi. Kemudian, motivasi adalah suatu keadaan dalam diri atau internal yang mendorong seseorang untuk berperilaku tertentu. Suatu proses di mana kebutuhan-kebutuhan mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mengarah ke tercapainya tujuan tertentu. Contoh, pergi berbelanja untuk membeli sesuatu, mengunjungi teman untuk berdiskusi. Nomor 5, contoh, saya adalah seorang koki di toko kue. Biasanya saya menjual 100 buah roti dan 100 buah bolu kukus dalam sehari. Sayangnya, hari ini produksi roti terlambat. Ini tentu bisa merugikan toko roti. Penyelesaiannya: 1. Analisis situasi. 2. Membuat daftar solusi. 3. Memilih solusi terbaik. 4. Merancang rencana dengan matang. 5. Mengevaluasi. Yang nomor 6, berpikir rasional sangatlah penting untuk menjalani kehidupan. Yang menjadikannya bijaksana dalam menyikapi berbagai hal, yaitu sangat berguna dalam penyelesaian masalah, lebih bijaksana dalam menanggapi persoalan, tidak mudah percaya dan dibohongi, memiliki selera yang bagus dan lebih rendah diri, dan banyak mendengarkan. Nomor 7,
Bersikap dalam mengambil keputusan harus diperhitungkan agar dapat menguntungkan semua yang terlibat dan tidak menjatuhkan satu belah pihak, khususnya dalam mengatasi konflik. Nah, kita harus menjadi seorang pemimpin yang adil dan membuat siapapun yang bekerja di bawah kita merasa aman dan nyaman. Selanjutnya, melakukan tindakan apa yang diperlukan seperti mendengarkan permasalahan yang terjadi dari dua belah pihak, lalu memproses informasi tersebut, kemudian menyimpulkan secara objektif, dan ketika menjadi penengah dalam situasi tiga, dan mencoba menenangkan kedua belah pihak, lalu mencari di mana letak titik konflik berasal dan mulai mengusut secara perlahan tanpa membuat keributan dan memasuki situasi dua. Nomor 8. Contoh negosiasi distributif. Dalam perundingan tenaga kerja, manajemen mengenai gaji. Umumnya, wakil tenaga kerja datang ke meja bernegosiasi dengan tekad memperoleh sebanyak mungkin uang dari tangan manajemen. Ketika bernegosiasi, masing-masing pihak memperlakukan sebagai lawan yang harus ditaklukkan. Contoh negosiasi integratif. Negosiasi antara perusahaan dengan suppliernya. Di satu sisi, perusahaan menginginkan harga termurah. Namun di sisi lain, supplier tentu saja menginginkan harga setinggi-tingginya. Nomor 9. Artefak. Apabila kita memasuki sebuah perusahaan besar, mungkin kita dapat melihat peralatan kantornya yang biasa-biasa saja. Akan tetapi, pada perusahaan lainnya menggunakan peralatan kantor yang sangat rapi dan menggunakan peralatan yang sangat bagus dan mahal harganya. Sebuah produk tampil beda dengan produk lainnya dalam bentuk kemasan dan kualitasnya. Nilai, sesuatu yang diperjuangkan oleh pimpinan organisasi dan para pengelolanya. Meski sejatinya nilai-nilai yang dianut ini berbeda tiap individu, namun dalam budaya organisasi, nilai acuan yang dipakai umumnya berasal dari beberapa pemimpin berpengaruh. Hal inilah nantinya akan berdampak pada perilaku umum organisasi beserta anggotanya. Asumsi dasar bermula dari coba-coba dalam menyikapi setiap masalah, kemudian berhasil, kemudian cara-cara tersebut digunakan kembali dalam menyikapi masalah selanjutnya yang dihadap oleh perusahaan. Pencarian cara tersebutlah tidak lepas dari pengaruh yang dibawa oleh pendiri perusahaan itu sendiri. Nomor 10. Budaya rasional. Sangat mudah dalam penyelesaian masalah, lebih bijaksana dalam menanggapi persoalan, tidak mudah percaya dan dibohongi, memiliki selera yang bagus dan lebih rendah diri dan banyak mendengarkan. Budaya ideologis. Memberikan bantuan kepada orang yang sedang melakukan tugas untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Budaya konsensus. Hasil kesepakatan bersama anggota yang mempunyai tujuan untuk kepentingan bersama anggota pula. Budaya hierarkis. McD yang sangat mengutamakan solidarisasi dan efisiensi. Lingkungan kerja diorganisasikan sangat terstruktur dan formal. Peraturan-peraturan dan prosedur mengatur sikap dan perilaku anggota organisasi. Pemimpin dituntut untuk menjadi koordinator dan pengelola. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.